Halo rekan LL Dikti 13, perkenalkan saya Cut Khairina Rizky, analis organisasi perguruan tinggi di LL Dikti 13. Kali ini saya akan menjelaskan terkait pedoman tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta berdasarkan Permenristek Dikti nomor 16 tahun 2018. Simak dengan baik ya. Statuta PTS merupakan peraturan dasar yang wajib dimiliki oleh PTS. Peraturan ini digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan serta prosedur operasional pada masing-masing PTS. Statuta ini berfungsi sebagai peraturan yang mengatur mekanisme pengelolaan PTS agar dapat berjalan dengan baik, profesional, dan minim konflik. Tahukah rekan bahwa salah satu penyebab masalah yang terjadi di PTS disebabkan oleh pengaturan tata kelola PTS yang tidak baik akibat tidak adanya atau kurang sesuainya statuta PTS. Untuk mengatasi hal tersebut, maka PTS harus menyesuaikan statutanya berdasarkan Permenristek Dikti nomor 16 tahun 2018 dan diunggah ke PD Dikti. Dasar hukum statuta PTS antara lain Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, Permenristek Dikti nomor 16 tahun 2018 pasal 6, dan Permendikbud nomor 7 tahun 2020 pasal 70. Dalam penyusunan statuta PTS, sekurang-kurangnya harus memuat 3 aspek berikut. Pengaturan tridharma di PTS, pengaturan pengelolaan PTS, dan pengaturan hal lain. Yuk kita bahas satu persatu. Statuta PTS dapat disusun sesuai dengan tata nilai, perkembangan, dan kebutuhan masing-masing PTS. Hal ini selaras dengan rencana strategis Kemenristek Dikti dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tridharma perguruan tinggi swasta. Pada poin ini, PTS harus mengatur sekurang-kurangnya terkait penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan penelitian, penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, pengaturan etika akademik dan kode etik, pengaturan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, pengaturan sistem penjaminan mutu internal, dan pengaturan gelar dan penghargaan. Pengelolaan perguruan tinggi swasta. Pada poin ini, PTS harus memuat sekurang-kurangnya otonomi PTS, pola pengelolaan PTS, tata kelola PTS, akuntabilitas publik PTS, ditetapkan oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengaturan hal lain. Pada poin ini, PTS harus memuat sekurang-kurangnya ketentuan lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Dalam statuta, penting bagi PTS untuk mengatur aras kewenangan organ pokok PTS secara rinci, di antaranya pengurus badan penyelenggara, pimpinan PTS, dan senat PTS. Pedoman penyusunan statuta PTS dapat diakses pada tautan di bawah ini. Tata cara pengunggahan statuta di PD Dikti. Pada menu kelembagaan, klik ajuan statuta perguruan tinggi. Silahkan isi nomor SK, tanggal disahkan statuta, nama badan penyelenggara, nama penanda tangan, dan klik opsi ya atau tidak pada pertanyaan pernah mengajukan perubahan PT. Lalu, klik simpan. Ingat, statuta PTS harus diunggah ke PD Dikti. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemerintah dalam memantau PTS, membantu menyelesaikan konflik PTS yang bermasalah, dan memberikan akses informasi bagi masyarakat.